Pernahkah kita berhenti sejenak dan berpikir, bagaimana gunting bisa memotong kertas dengan begitu mudah? Atau bagaimana kita bisa menaikkan bendera hingga ke puncak tiang yang tinggi? Jawabannya seringkali tersembunyi di depan mata, dalam sebuah konsep yang kita kenal sebagai pesawat sederhana. Ini bukanlah pesawat terbang yang membawa kita melintasi awan. Pesawat sederhana adalah alat dasar, sebuah mekanisme simpel yang dirancang untuk mengubah arah atau besaran dari suatu gaya. Fungsinya satu, membuat pekerjaan kita menjadi lebih ringan, lebih mudah, dan lebih efisien. Inilah fondasi dari begitu banyak teknologi yang kita nikmati hari ini. Sebuah bukti kecerdasan manusia dalam mengatasi tantangan. Dalam kehidupan, setiap kemudahan adalah anugerah. Pesawat sederhana adalah salah satu bentuknya. Dengan alat-alat ini, pekerjaan yang tadinya terasa berat dan mustahil, kini bisa diselesaikan dengan tenaga yang jauh lebih sedikit. Bayangkan membangun sebuah rumah tanpa katrol untuk mengangkat material berat, atau memindahkan barang tanpa roda, tentu akan sangat melelahkan. Kehadiran pesawat sederhana memungkinkan kita untuk melipat gandakan kekuatan kita. Ini bukan sihir, ini adalah fisika. Ilmu pengetahuan yang membuka jalan bagi peradaban untuk terus bergerak maju, membangun hal-hal besar dari prinsip-prinsip yang paling mendasar. Menariknya, semangat untuk menciptakan kemudahan ini, sejalan dengan ajaran luhur dalam Islam. Al-Quran, dalam surat Al-Anbiya ayat 80, menyinggung tentang bagaimana Allah mengajarkan Nabi Daud untuk membuat baju zirah dari besi. Dan telah kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untuk kamu, guna memelihara kamu dalam peperanganmu. Ayat ini bukan hanya bercerita tentang baju perang. Ia membawa pesan yang lebih dalam. Allah menganugerahkan ilmu kepada manusia untuk menciptakan teknologi yang memberikan manfaat dan perlindungan. Ini adalah isyarat bahwa inovasi yang memudahkan hidup adalah bagian dari rahmat-Nya. Semangat ini diperkuat oleh hadits Nabi Muhammad SAW yang mendorong umatnya untuk tidak menyulitkan diri sendiri. Beliau bersabda, "Permudahlah dan jangan mempersulit." Pesan ini begitu relevan. Menciptakan dan menggunakan alat seperti pesawat sederhana adalah wujud nyata dari mengamalkan anjuran ini. Ketika kita memilih untuk menggunakan katrol daripada mengangkat beban berat dengan tangan kosong, kita sedang memilih jalan kemudahan yang diridai. Kita menggunakan akal yang dianugerahkan Allah untuk menemukan solusi, bukan untuk berdiam diri dalam kesulitan. Inilah titik temu yang indah antara sains dan iman, di mana setiap inovasi menjadi cerminan rasa syukur. Mari kita bedah lebih dalam. Pesawat sederhana secara umum terbagi menjadi 4 jenis utama, yang menjadi pilar dari berbagai alat di sekitar kita. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Ini mungkin yang paling akrab di telinga kita. Tuas adalah batang kaku yang berputar pada satu titik tetap yang disebut titik tumpu. Prinsip kerjanya sederhana, dengan meletakkan titik tumpu pada posisi yang tepat, kita bisa mengangkat beban yang sangat berat dengan gaya yang kecil. Keuntungan mekanis, begitulah para ilmuwan menyebutnya. Semakin jauh jarak kita memberikan gaya dari titik tumpu, semakin ringan beban terasa. Contohnya, jelas, jungkat-jungkit di taman bermain, atau linggis untuk mencongkel batu. Jenis kedua adalah katrol. Jika Anda pernah melihat pekerja bangunan mengangkat semen ke lantai atas, Anda pasti melihat katrol beraksi. Katrol adalah roda dengan tali atau rantai yang melingkarinya. Ada katrol tetap yang hanya mengubah arah gaya, membuat kita bisa menarik ke bawah untuk mengangkat sesuatu ke atas. Ada pula katrol bergerak yang benar-benar mengurangi gaya yang dibutuhkan. Semakin banyak katrol yang digunakan dalam satu sistem, semakin ringan pekerjaan mengangkat beban. Ini adalah solusi cerdas untuk melawan gravitasi, mengubah tarikan horizontal atau ke bawah menjadi gerakan vertikal yang efisien. Tiang bendera adalah contoh paling sederhana dari aplikasi katrol tetap. Selanjutnya, kita punya bidang miring. Pernahkah Anda bertanya mengapa jalan di pegunungan dibuat berkelok-kelok dan tidak langsung menanjak lurus? Jawabannya adalah prinsip bidang miring. Bidang miring adalah permukaan datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi dari ujung yang lain. Ia memungkinkan kita memindahkan benda ke ketinggian yang lebih besar dengan gaya yang lebih kecil, meskipun harus menempuh jarak yang lebih jauh. Jalan berkelok, jalur landai untuk kursi roda, hingga mata pisau dan sekrup, semuanya adalah penerapan dari prinsip bidang miring. Sekrup pada dasarnya adalah bidang miring yang dililitkan pada sebuah silinder. Terakhir, ada roda dan poros.
Penemuan ini bisa dibilang merevolusi peradaban manusia. Roda berporos terdiri dari sebuah roda yang melekat pada batang yang lebih kecil yang disebut poros. Keduanya berputar bersama. Ketika gaya diterapkan pada roda yang lebih besar, gaya tersebut akan diperkuat pada poros, atau sebaliknya. Mekanisme ini memungkinkan kita memindahkan benda dengan sangat mudah dengan mengurangi gesekan. Gagang pintu, setir mobil, obeng dan roda gerobak adalah contoh nyata bagaimana roda dan poros bekerja setiap hari. Tanpa penemuan ini, transportasi dan banyak mesin modern tidak akan pernah ada. Sekarang, mari kita lihat bagaimana fisika ini bekerja dalam angka dan kehidupan nyata. Untuk tuas, rumusnya adalah beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Lengan beban adalah jarak dari titik tumpu ke beban, dan lengan kuasa adalah jarak dari titik tumpu ke tempat kita memberikan gaya, atau kuasa. Mari kita bayangkan sebuah soal sederhana. Jika kita ingin mengangkat batu seberat 100 Newton dengan linggis, dan jarak batu ke titik tumpu, atau lengan beban, adalah 0,5 meter. Berapa gaya yang kita butuhkan jika jarak tangan kita ke titik tumpu, atau lengan kuasa, adalah 2 meter? Menggunakan rumus tadi, 100 Newton kali 0,5 meter sama dengan kuasa kali 2 meter. Maka, kuasa yang dibutuhkan hanya 25 Newton. Jauh lebih ringan, bukan? Untuk katrol, keuntungan mekanisnya bergantung pada jumlah tali yang menopang beban. Pada katrol tunggal bergerak, keuntungan mekanisnya adalah 2. Yang berarti gaya yang kita butuhkan hanya setengah dari berat beban. Misalkan kita perlu mengangkat sebuah kotak seberat 200 Newton, menggunakan satu katrol bergerak. Gaya yang diperlukan dapat dihitung dengan rumus gaya sama dengan beban dibagi keuntungan mekanis. Dalam kasus ini, gaya sama dengan 200 Newton dibagi 2, sama dengan 100 Newton. Kita hanya perlu mengeluarkan tenaga sebesar 100 Newton untuk mengangkat kotak tersebut. Ini menunjukkan bagaimana sistem katrol dapat secara dramatis mengurangi upaya yang diperlukan, menjadikannya alat yang tak ternilai dalam konstruksi dan industri. Prinsip bidang miring juga memiliki perhitungan matematisnya. Keuntungan mekanisnya dihitung dengan membagi panjang lintasan miring dengan ketinggiannya. Rumusnya adalah keuntungan mekanis sama dengan S per H. Bayangkan sebuah papan sepanjang 5 meter digunakan untuk menaikkan sebuah drum ke atas truk setinggi 1 meter. Keuntungan mekanisnya adalah 5 dibagi 1, sama dengan 5. Jika drum tersebut memiliki berat 500 Newton, gaya dorong yang kita perlukan hanyalah dibagi keuntungan mekanis, yaitu 500 Newton dibagi 5, sama dengan 100 Newton. Kita menukar jarak yang lebih jauh dengan gaya yang jauh lebih kecil. Inilah alasan mengapa jalur landai sangat membantu bagi pengguna kursi roda, membuat tanjakan yang curam menjadi mungkin untuk dilalui. Terakhir, roda dan poros. Keuntungan mekanisnya ditentukan oleh perbandingan jari-jari roda dengan jari-jari poros. Rumusnya adalah keuntungan mekanis sama dengan air per air. Kita bisa lihat ini pada obeng. Misalkan gagang obeng, yaitu roda, memiliki jari-jari 2 cm, dan batang logamnya, yaitu poros, memiliki jari-jari 0,5 cm. Keuntungan mekanisnya adalah 2 cm di 0,5 cm, sama dengan 4. Ini berarti gaya putar yang kita berikan pada gagang akan dilipat gandakan sebanyak 4 kali pada ujung obeng yang memutar skrup. Tidak heran, memutar skrup dengan obeng terasa jauh lebih mudah daripada mencoba memutarnya hanya dengan jari kita. Setiap putaran kecil adalah demonstrasi fisika yang luar biasa. Setelah menjelajahi sains dan matematika di balik pesawat sederhana, mari kita kembali merenung. Semua alat ini, dari yang paling simple hingga yang paling kompleks, bukanlah sekadar benda mati. Mereka adalah perpanjangan dari akal dan karunia yang Allah berikan kepada manusia. Kemampuan untuk berpikir, merancang dan menciptakan alat untuk meringankan beban adalah salah satu nikmat terbesar. Setiap kali kita menggunakan gunting, membuka pintu, atau menaiki tanjakan landai, kita sebenarnya sedang menikmati buah dari kecerdasan yang diilhamkan oleh Sang Pencipta. Ini adalah undangan untuk bersyukur, untuk menyadari bahwa kemudahan ini tidak datang begitu saja. Rasa syukur ini seharusnya tidak berhenti pada ucapan, ia harus terwujud dalam tindakan. Bagaimana kita menggunakan alat-alat ini? Apakah kita menggunakannya untuk membangun, membantu, dan menciptakan kebaikan? Atau sebaliknya, pesawat sederhana, seperti halnya teknologi lainnya, adalah alat yang netral.
Sebuah pisau yang merupakan aplikasi dari bidang miring bisa digunakan untuk menyiapkan makanan bagi keluarga, tetapi juga bisa digunakan untuk melukai. Disinilah letak tanggung jawab kita sebagai manusia. Menggunakan karunia ilmu dan teknologi di jalan kebaikan adalah bentuk ibadah yang nyata. Itu adalah cara kita membuktikan rasa syukur kita kepadanya. Menciptakan inovasi baru yang bermanfaat bagi sesama juga merupakan bagian dari ibadah. Semangat Nabi Daud yang diajarkan membuat baju zirah adalah teladan abadi. Beliau tidak hanya menerima ilmu, tetapi menggunakannya untuk menghasilkan sesuatu yang melindungi umatnya. Di zaman sekarang, semangat itu bisa diwujudkan oleh para insinyur yang merancang jembatan yang kokoh, dokter yang menggunakan alat bedah canggih, atau bahkan seorang tukang yang membuat gerobak yang lebih efisien. Setiap upaya untuk meringankan beban orang lain, untuk membuat hidup lebih baik melalui teknologi, adalah amal yang bernilai tinggi di sisi Allah. Pada akhirnya, pesawat sederhana mengajarkan kita sebuah hikmah yang mendalam, bahwa solusi untuk masalah besar seringkali dimulai dari hal-hal yang kecil dan mendasar. Bahwa ilmu pengetahuan dan iman bukanlah dua hal yang bertentangan, melainkan dua sisi mata uang yang sama. Yang keduanya berasal dari sumber yang satu, yaitu Allah SWT. Maka, marilah kita terus belajar, terus berinovasi, dan terus menggunakan setiap alat dan ilmu yang kita miliki dengan penuh rasa syukur. Gunakanlah untuk membangun peradaban yang lebih baik, untuk saling menolong, dan untuk menjadikan setiap pekerjaan kita sebagai ladang pahala. Karena kemudahan sejati adalah ketika setiap usaha kita bernilai ibadah.